Hello class 7, how are you today? Hope you have in a good condition and hope you enjoy our lesson. So today bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran PKN. Dan topik kita hari ini adalah membahas perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke? Disimak baik-baik materi ini. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Maluku. Masa perjuangannya ini dimulai dari tahun 1635 sampai 1817. Dan perjuangan rakyat Maluku ini melawan VOC. Oke ya, melawan VOC. Nah, ringkasan perjuangan adalah setelah Inggris, Belanda menerapkan lagi sistem kerja rodi dan juga membebani penduduk dengan bermacam-macam pajak sehingga rakyat Maluku melawan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, jadi rakyat Maluku ini yang awalnya dijajah oleh Inggris digantikan juga oleh Belanda dan Belanda melakukan kerja rodi sehingga rakyat Maluku wajar ya dan wajib harus melawan. Nah, yang kedua adalah perlawanan kaum Paderi. Masa perjuangannya adalah 1803 sampai 1838. Nah, perjuangan ini melawan kaum adat yang kemudian melibatkan Belanda. Nah, ringkasan perjuangannya adalah bahwasanya perjuangan kaum Paderi ini berlangsung di Sumatera Barat di kawasan Pagarayung tentang masalah agama menjadi peperangan melawan penjajah. Jadi di dalam kaum Paderi ini ada perlawanan antara kaum Paderi dengan kaum adat, di mana kaum Paderi ini adalah kaum yang menyebarkan agama Islam dan yang mematuhi ajaran-ajaran agama Islam, sedangkan kaum adat ini adalah kaum yang menghormati adat istiadat di Sumatera Barat itu sendiri gitu. Jadi antara adat dengan agama berbentrok sehingga mereka perang dan bentrokan ini dimanfaatkan oleh kaum Belanda atau penjajah untuk memporak-porandakan atau untuk menjajah Sumatera Barat. Gitu. Yang ketiga adalah perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, masa perjuangannya pada tahun 1825 sampai 1830 dan perjuangan ini melawan Belanda. Ringkasan perjuangan itu adalah ini terjadi di Pulau Jawa, di mana Hindia Belanda. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal de Kock. Akibat perang penduduk Jawa tewas mencapai 200.000 jiwa. Nah, akhirnya perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Dan perang ini dipimpin oleh Raden Pongo. Sekitar 15 tahun pasukan Jawa menempati Tionghoa di Jawa. Nah, meskipun Diponegoro secara tegas melarang masyarakat Tionghoa bersekutu, menerima bantuan penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam. Nah, perlawanan rakyat Sulawesi itu pada masa perjuangannya tahun 1849 sampai 1970. Perjuangan ini melawan pemerintahan Hindia Belanda dengan kerajaan Goa yang mengakui Belanda, gitu ya. Nah, ini ringkasan perjuangan itu berakhirnya pemerintahan Inggris itu pada tahun 1811 sampai 1816 menyebabkan Belanda kembali ke Sulawesi Selatan. Kemudian Belanda mengajak Raja Selatan untuk pertandingan Bongaya. Nah, nanti di sini ada namanya perjanjian Bongaya ya. Itu akan dipelajari di kelas 8. Perlawanan rakyat Kalimantan terjadi pada masa perjuangan 1829 sampai 1905. Perjuangan ini melawan pemerintahan Hindia Belanda. Ringkasannya adalah Belanda telah melakukan campur tangan dalam urusan istana Banjar ya, bukan Banjar, Banjar, dan memuncak menjadi perlawanan. Yang berikutnya perlawanan rakyat Aceh terjadi pada masa tahun 1875 sampai 1904. Perjuangan melawan pemerintahan Hindia Belanda. Ringkasannya, sejak tahun 1973 Belanda menyerang Aceh, meskipun sejak tahun 1879 Belanda dapat menguasai Aceh. Kemudian Belanda membentuk pasukan gerak cepat atau namanya Marchos untuk mengejar dan merampas gerilya rakyat Aceh. Oke, sampai di sini materi kita. Silakan dicatatkan ke buku catatan kalian. Thank you for your attention. See you in next video. Bye bye.